Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2691 sampai bab 2700. Semua orang sekarang berjalan ke arah Brody Ruff. Kita menang, berkata Guntur mendekap pundak Brody Ruff dengan tangan mencurigakan. Ya, kamu benar, kata Brody Ruff. Terlihat wajah cengeng terlintas di wajahnya. Ses, Medesis. Sosok ular kecil tiba-tiba mendesi dan berjalan dari batu kecil. Nona Kimberly yang melihat sosok ular kecil berjalan meliuk-liuk tubuhnya. Jangan lari kau, teriak Nona Kimberly. Mengambil pedang dari tangan Erwin dan memenggal tubuh ular kecil. Kas, terbelah. Ular kecil yang ditebas Nona Kimberly. Tubuhnya menggeliat dari dua bagian yang terbelah. Dan mati seketika. Erwin, kata Nona Kimberly melemparkan pedang ke arah Erwin. Geral yang saat ini masih bertarung di Bantu Hitam, segera melayangkan serangan ke arah Dewa Iblis Merah. Bang, dua kekuatan menerjang tubuh Dewa Iblis Merah. Mempercepatkan, Dewa Iblis Merah, yang terkena serangan tak seimbang dari kedua orang, segera melompat ke belakang. Mempercepatkan, beberapa kali melompat ke bebatuan di gunung. Kalian kira akan bertanya itu untuk menghabisiku, kata Dewa Iblis Merah. Lihatlah pertunjukan baru saja dimulai. Dari sosok Dewa Iblis Merah, terlihat pancaran aura ki merah yang kuat, seakan menyedot semua udara di sekitar. Beberapa butiran cahaya merah seketika muncul dari dalam tubuh Dewa Iblis Merah. Terlihat aliran petir merah dan biru mengelilingi tubuh Dewa Iblis Merah. Pusaran dari kaki menerbangkan debu dan batu di tempat pijakannya. Astaga, berteriak keras. Seperti mengeluarkan seluruh energi ki iblisnya. Bentangan semakin membesar dan butiran cahaya yang terlepas dari tubuhnya mulai berkumpul kembali. Ledakan petir merah menambah kapasitasnya. Besar. Kalian akan melihat tubuh iblisku yang sesungguhnya, kata Dewa Iblis Merah. Lalu menyelimuti tangannya ke atas langit. Zehahaha. Boom. Ledakan besar. Suara tertawa dan ledakan bercampur dan menggema di seluruh wilayah. Malam itu bagaikan dan menutup cahaya bulan. Desiran angin seakan berhenti menimbulkan ketakutan akan sosok yang akan datang ke arah Geralt dan Black. Mempercepatkan. Geralt melompat ke arah hitam dan berkata, lebih baik kamu jauhi tempat ini untuk sementara waktu. Biarkan aku yang akan menghancurkan tubuhnya dengan beberapa kali serangan. Baik, Master Crawford beberapa saat kemudian pergi ke bebatuan menghindari pertarungan yang akan berlangsung. Netral. Tubuh Geralt sekarang kembali ke tubuh normalnya. Apa ini akan berguna? Kata Geralt memegang keningnya. Bom. Pengumuman terakhir dari perubahan Dewa Iblis Merah. Bebatuan yang berterbangan seketika jatuh turun dengan pelan, menyaksikan sosok tubuh yang mendominasi pertarungan. Aliran angin kembali berhembus, menggoyangkan semua yang dilaluinya. Bulan sekarang terlihat lebih tertutup, mungkin karena takut dengan kehadiran sosok tubuh yang mendominasi. Hitam yang melihat sosok berdiri tegak tiba-tiba terkejut melihatnya. Apakah ini wujud asli Dewa Iblis Merah? Berkata Hitam gemetar dan bulu kuduknya merinding. Melihat ke kanan dan ke kiri seperti ada hembusan angin meniup lehernya. Sial. Tubuh besar yang mendominasi. Geralt yang saat ini masih memegang keningnya, mengusap dan mengeluarkan sebuah benda dari keningnya. Mencelupkan. Kapan kamu menunjukkan kehebatmu? Bukan, kata Geralt kemudian melemparkan perisai dengan corak mata di tengah badannya. Mendesing. Lebih enak kalau kamu punya nama. Geralt berpikir keras saat ini memikirkan nama yang tepat untuk senjata barunya. Mendesing. Beberapa kali perisai kecil Geralt terbang dan berputar di udara. Oh, aku tahu gasing. Bagaimana? Kata Geralt yang melihat perisainya terbang dan berputar. Dap, terhenti berputar. Seperti menolak nama yang diberikan Geralt, perisai berhenti berputar. Oh, kamu menolak nama itu. Baiklah, mengabaikan semuanya. Geralt mulai berpikir kembali. Swos. Sebuah lemparan cahaya melengkung tiba-tiba menyerang Geralt. Derajat. Geralt yang merasakan aura iblis akan mengenai tubuhnya. Seketika Geralt melompat terbang ke udara dan masih sempat memikirkan sebuah nama untuk perisainya. Saat ini perisai Geralt seakan tak perlu komando. Geralt segera melesat ke arah tubuh besar yang mendominasi, berputar dan membesarkan tubuhnya. Terlihat mata naga terukir dari perisai Geralt, dan pinggir perisai memunculkan beberapa lengkungan pisau tajam berputar searah.
Mendesing. Mata biru terlihat dari perisai Geralt. Melihat dengan posisi miring dan berputar ke arah tubuh besar Dewa Iblis Merah. Bom! Ledakan. Setiap ujung runcing perisai Geralt mengenai tubuh dan dada tubuh besar Dewa Iblis Merah. Apa? Benda kecil ini mau menyerangku. Hahaha berkata dan tertawa sosok Dewa Iblis Merah kemudian mengepalkan tangannya akan aku melempar kau benda kecil bodoh. Sklash. Tamparan. Tangan Dewa Iblis Merah melemparkan dan melemparkan perisai Geralt. Namun, usaha untuk melempar yang dilakukan Dewa Iblis Merah seperti sia-sia. Terlihat perisai mata Geralt berputar dari lengan Dewa Iblis Merah, berputar dan melingkar di tangan. Apa? Teriak Dewa Iblis Merah yang kemudian menutupi lengannya. Mencoba mengusir perisai mata Geralt. Mendesing. Suara keras terbentuk dari putaran perisai mata Grim. Melaju dengan kecepatan di luar penglihatan Dewa Iblis Merah. Serangga. Tamparan. Perisai mata naga Geralt kemudian melesat menghantam wajah Dewa Iblis Merah. Gerakan lambatannya seperti putaran mata naga berwarna biru menyala. Dan terlihat ukiran badan naga berwarna putih dengan 3 kepala naga di tiap sisinya. Memperbaiki. Putarannya kembali menyerang tubuh besar Dewa Iblis Merah. Bak, tamparan, kembali melayangkan serangan ke arah wajah Dewa Iblis Merah. Wajahnya seketika tergores oleh pisau seperti cakar naga. Sosok besar Iblis Merah seperti mengucap, "Sialan, benda kecil apa ini?" teriak Dewa Iblis Merah dengan wajah kesal. Geralt yang saat ini masih berpikir kemudian melihat perisainya sedang melayani sosok tubuh besar Dewa Iblis Merah. "Ah, mungkin ini akan cocok," kata Geralt kemudian berteriak, "Kembalilah, perisai Blue Eyes Naga Putih." Seperti mendengar kabar gembira, seketika perisai mata Geralt berputar kencang kembali ke arah tangan Geralt. Mendesing, persis dengan cepat menuju ke arah tangan kiri Geralt. Geralt yang menangkap di bagian tengah grip perisai, kemudian menemukan cincin emasnya. "Zirah emas!" teriak Geralt menggema seluruh area. Dalam sekejap tubuh Geralt telah dilapisi armor berwarna emas bercahaya. Hahaha, sepertinya ada yang kurang. Benarkan Blue Eyes White Dragon? Penyebaran. Sosok pedang kecil kemudian muncul dari dalam tubuh Geralt. Besar, besar, besar. Mendesing. Geralt mengumpulkan pedang besar Dawnbreaker Upgrade. Bagaimana dengan sosok ini? Kata Geralt kemudian menghentakkan beberapa kali pedang Dawnbreaker Upgrade ke sisi tengah perisai mata naga Geralt. Bang! Seperti terlihat percikan cahaya terlihat. Baiklah, siapkan peti matinya. Iblis jelek. Kata Geralt kemudian melesat jauh ke arah tubuh Dewa Iblis Merah. Demikian pula para murid dari Dewa Iblis Merah. Karl, sosok besar yang sekarang berada di hadapan Geralt saat ini, memiliki tubuh tinggi bahkan sekarang hanya untuk menginjak tanah. Kakinya seperti menekan begitu dalam. Setiap langkah dari sosok Dewa Iblis Merah membuat cekungan dan retakan. Aungan Dewa Iblis Merah. Seperti auman serigala kelaparan. Tubuhnya ditumbuh bulu putih di beberapa bagian. Dada yang membusung menampakkan kengeriannya. Berbalut gelang-gelang emas memiliki corak dan sebuah peluit kecil yang menirunya. Matanya merah bersinar dengan telinga runcing dan panjang. Matilah kalian bocah-bocah bodoh. Kalian masih terlalu muda untuk memasuki ranah budidaya. Kata Dewa Iblis Merah dengan kasarnya. Gelandangan. Langkah kaki berat. Seketika memecahkan batu yang diinjaknya. Berjalan ke arah Geralt yang sekarang melesat maju ke tajam. "Kita coba saja," teriak Geralt menyelimuti pedangnya. Menebas dengan teriakan mendominasi pertarungan. Kelas atas. Pedang sayatan Dawnbreaker Upgrade. Melesat mengenai lengan Dewa Iblis Merah. Krak, retak, Dewa Iblis Merah menangkis. Serangan Geralt dengan satu telunjuknya. Bahaha. "Hanya ini," berkata Dewa Iblis Merah kemudian mencengkeram bagian belakang telapak tangannya ke tubuh Geralt. Serangga, serangga, serangga. Tubuh Geralt terlempar dengan cepat. Menabrak semua pohon di area petarung. Mempercepatkan. Menopang tubuh dengan pedang. Lumayan untuk kelas besar ikan tuna guman Geralt menggesakkan pedang ke tanah. Desain. Dengan cepat Geralt kembali melaju menuju tubuh Dewa Iblis Merah. "Swos swos swos. Masih mau mencoba bocah," kata Dewa Iblis Merah. Lalu melayangkan tangannya ke arah Geralt. Bang! Geralt yang melihat arah tangan Dewa Iblis Merah. Dengan cepat menghindar dan melompat ke atas wajah Dewa Iblis Merah. Sklash. Sayatan. Menebas dengan Dawnbreaker Upgrade-nya. Mengarah ke wajah Dewa Iblis Merah. Berani. Darah keluar dari wajah Dewa Iblis Merah. Argumen. Teriakan Dewa Iblis Merah. Memegang wajahnya yang berdarah dengan kedua tangannya. Melihat dari selah tangan. Seketika mata Dewa Iblis Merah terbelalak. Melihat Geralt kembali mengayunkan pedang Dawnbreaker Upgrade ke keningnya. Sklash. Tebasan. Dalam sekejap tebasan pedang Dawnbreaker seperti menghasilkan cahaya keras mengenai dahi Dewa Iblis Merah. Alur cahaya dari pedang Geralt seperti roda yang mengenai wadah udara.
Sikat. Darah dengan cepat keluar dari kening Dewa Iblis Merah. Dengan wajah berlumur darah yang mengalir dan menetes di setiap dia. Kemudian Dewa Iblis Merah mengambil ayunan besar dengan kaki kanan dan menendang geral kekuatan tenaga ke udara. Bak, lemparan. Geral yang tidak melihat sebuah kaki dilayangkan untuknya. Dalam sekejap tubuh geral melayang ke langit, dan membumbung tinggi. Aduh, teriakan Dewa Iblis Merah. Mengeluarkan ki iblisnya. Menggunakan teknik generasi cepat. Memulihkan luka di wajah jeleknya. Ki Iblis Merah keluar dengan cepat. Berteriak sesuka hati menggema bahkan sampai terdengar oleh semua orang yang berada di sekitar area. Wuok, teriakan dan amukan besar, mempercepatkan, melompat dari batu ke batu lainnya. Seperti seekor kelinci yang lincah. Semua orang yang mendengar teriakan besar dan mendominasi. Seketika berhenti. Apa kalian dengar? Kata Nona Kimberly. Yang berhenti berjalan. Ya, mungkinkah? Saat master ini bertarung dengan Dewa Iblis Merah. Berkata Guntur yang berhenti berjalan. Untuk memastikan. Lebih baik kita cepat ke sana. Kata Brody Ruff kemudian melompat dan melompat dengan cepat dari batu ke batu. Seperti belakang yang lincah. Mempercepatkan, mempercepatkan, mempercepatkan. Dan disusul yang lainnya. Mereka semua sekarang berjalan menuju ke arah suara keras yang ditimbulkan. Ini sungguh pertarungan yang gila berkata Black menyaksikan pertarungan Geralt dengan Dewa Iblis Merah. Bahkan Master sampai terjungkir balik dan tersungkur beberapa kali. Srek, suara semak-semak, hup, melompat, hitam, teriak seseorang datang ke arah hitam. Putar, kalian. Selamat, berkata Black melihat Guntur dan yang lainnya mendekatinya. Mempercepatkan, ya, kami sehat dan baik-baik saja kata Brody Ruff. Yang seketika muncul di depan hitam. Ah, Tuan Brody Ruff. Berkata Black menyapa. Sekarang Master Besar kita sedang bertarung dengan sosok Dewa Iblis Merah. Sosoknya seperti serigala yang kelaparan. Benar. Itu adalah sosok master besar dari Sekte Great Demon. Kata Mateo dengan napas terengah-engah. Mateo, apa kamu baik-baik saja? Kata Nona Kimberly perhatian. Tidak apa-apa Nona Kimberly wajah Mateo seketika memerah karena diperhatikan. Plek, tamparan. Jangan salah paham kata Nona Kimberly dengan wajah masam. Haha, semua tertawa melihat Mateo ditampar. Sudah cukup. Sekarang apakah kita akan membantu atau tidak pertarungan Master Crawford? Berkata Thunder dengan wajah serius. Jangan. Kita tidak boleh gegabah untuk saat ini. Master Crawford berpesan agar kita tidak ikut campur. Kata Black. Sekarang melihat pertarungan sengit keduanya. Cieh, Dewa Iblis Merah ini penuh akal busuk dan licik. Kata Nona Kimberly yang sudah pernah dikhianati. Setelah Dewa Iblis Merah meregenerasi tubuhnya dalam sekejap lukanya telah pulih keuntungan menggunakan dasar penggerak iblis. Sangat membantuku untuk cepat mendapatkan tubuh abadi. Bahkan luka-luka ini dengan cepat menyatu. Haha, Geralt yang sekarang terlalu jauh dilempar dengan kaki Dewa Iblis merasakan kekesalannya. Sial bahkan aku bisa melupakan teknik tendangan. Baiklah. Saatnya mencoba kekuatan Blue Eyes. Gimana Geralt kemudian melempar perisai naganya. Desain. Suara memperbaiki perisai naga Geralt. Berputar di udara. Bagaimana? Jika kamu tunjukkan kemampuanmu. Sekarang. Swos. Perisai mata ketiganya. Sekarang berputar beberapa kali. Kemudian berubah bentuknya menyerupai roda depan banyak pisau tajam seperti cakar naga. Mendesing, teknik putaran cakar naga, seperti mengendalikan perisai sihirnya Geralt kemudian memusatkan pikirannya, dan mengarahkan perisai mata ketiganya untuk menyerang balik Dewa Iblis Merah. Sebuah teknik jarak jauh yang bisa Geralt lakukan dengan berbagai benda sihir dan senjata sihir yang dipelajari oleh master besarnya Raja Arteris. Desain, perisai mata ketiganya Geralt dengan cepat terbang ke arah Dewa Iblis Merah. Guman Dewa Iblis Merah terpana melihat pusaka sihir mengarah ke dirinya. Rupanya mainan itu lagi. Kemudian Dewa Iblis Merah yang mendapati dirinya telah diincar dengan cepat melepaskan tekanan ki iblisnya, dan melompat ke udara. Melihat dan mengunci perisai sihir. Apa mainan ini? Mau mencoba mempermainkanku lagi? Teriak Dewa Iblis Merah kemudian melontarkan pukulan keras ke perisai sihir Geralt. Serangga, dalam sekejap pukulan tangan Dewa Iblis Merah melayang di udara. Namun pukulannya seperti hanya mengenai udara kosong. Apa? Berkata Dewa Iblis Merah terkejut sial di mana mainan itu. Apa? Ya, berputar dan menggesekkan taring tajamnya perisai sihir Geralt menyayat semua bagian lengan Dewa Iblis Merah yang dikeluarkan seperti serigala. Kelas, merobek dan menyayat dengan keras dan cepat. Dewa Iblis Merah terkejut dengan cara dan kecepatan yang di luar dugaannya. Ayunan. Perisai Geralt kemudian mengayun ke dagu besar Iblis Merah. Merobek dan membuat luka yang dalam.
Bak, tebasan. Gumpalan darah kental kembali keluar dan mengalir dari wajah Dewa Iblis Merah. Ark, teriak kesakitan. Sungguh hebat. Guman Nona Kimberly menatap tajam geral dia seperti melampaui semua master peretasan. Bahkan dia sekarang melihat mendominasi pertarungan. Nona Kimberly mengungkapkan kekagumannya pada sosok geral. Ah, apa yang aku pikirkan? Bodoh. Menggelengkan kepala dan mengingat hal yang tak seharusnya terjadi. Bodoh. Bodoh. Tunggu dulu. Mungkin dia masih memiliki rahasia licik yang belum dipakai sama sekali, kata Brody Ruff melihat sepertinya sosok Dewa Iblis Merah masih belum sepenuhnya menggunakan kekuatan dan bakatnya. Ya, apa yang kamu katakan benar. Iblis ini sungguh licik. Bahkan dia akan mengorbankan semua orang untuk kepentingannya sendiri, kata Thunder yang merasa pernah ditipu olehnya. Rahasia macam apa yang dia miliki? Kemungkinan besar akan kita lihat hari ini, berkata Black menambahkan. Brody Ruff melihat semua akan berjalan lancar dan dalam pikirannya sekarang jika hal buruk terjadi dia akan bergerak untuk membantu. Tap, langkah. Nona Kimberly. Kamu mau kemana? Kata Erwin melihat Nona Kimberly berjalan ke belakang. Apa urusanmu? Terak Nona Kimberly memasang wajah masam, aku mau melepas hasrat. Dasar bedebah. Maaf Nona, kata Erwin tahu maksud Nona Kimberly. Memesan muka dan pergi. Nona Kimberly berjalan ke arah semak. Kembali ke sisi Dewa Iblis Merah. Sekarang wajah yang dipenuhi darah berkedip kembali. Ah, mainan sialan ini. Kembali. Geral kemudian terbang ke arah Dewa Iblis Merah. Dan memanggil kembali pusaka sihirnya. Apa ini terlalu menakutkan? Kata Geral kemudian melemparkan kembali perisai sihirnya. Desain. Tunggu, teriak Dewa Iblis di sekeliling tangannya. Kami akan mencoba meluruskan masalah kami terlebih dahulu. Desain. Perisai Geral kemudian berputar dengan cepat dan menunggu perintah Geral. Apa yang coba kamu mau lakukan? Mengambil waktu, agar kamu bisa kabur. Kata Geral kemudian bersiap meluncurkan perintah ke perisai sihirnya. Hantam dia dengan sekali serangan. Desain. Tuan Crawford. Tunggu. Teriak Dewa Iblis Merah yang menyadari perisai sihir telah berada di wajahnya. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu hal padamu. Hal apa? Kata Geral memusatkan pikirannya untuk mengatur perisai sihirnya. Sklash. Tebasan. Perisai sihir kemudian dikurung jari Dewa Iblis. Dalam sekejap satu jari Dewa Iblis terputus. Tuan, tolong dengarkan aku. Teriak Dewa Iblis Merah kesakitan. Sklash. Tebasan. Perisai sihir Geral kembali tertutup ibu jari Dewa Iblis Merah. Maafkan aku Tuan, kata Dewa Iblis dengan wajah memelas, kenapa kamu memutuskan ibu jariku? Ini adalah jari keramat semua orang. Dengan ini kita bisa mengatakan suka atau tidak suka pada seseorang. Guman Geral kemudian dia mengangkat ibu jari ke bawah bertanda dia tidak suka dengan permainan Dewa Iblis Merah maksumu seperti ini. Kelas. Semua jari tangan Dewa Iblis terputus dengan cepat. Masih ada sisa 5 jari di tangan kirimu. Lepaskan dari wajahmu dan biarkan aku tertutup semuanya. Wajah Dewa Iblis Merah sekarang terlihat kesal dengan wajah penuh amarah, sialan kau. Berteriak Dewa Iblis Merah gusar dan kemudian mengambil peluit yang dia dapatkan dari Dewi Ular. Meniup beberapa kali tiupan. Kemudian membaca mantra sihir dan melempar peluit sihirnya. Besar. Dalam sekejap peluit sihir mengeluarkan sosok ular besar dan terlihat tubuhnya seperti terbuat dari berlian. Hahaha. Sekarang siapkan kematianmu. Teriak Dewa Iblis Merah. Kemudian memanggil sosok ular besar yang dia ciptakan. Swos. Aduh, berteriak beberapa kali ke arah Geral dan mengitari tubuh Geral seperti siap melilit dan dengan cepat Geral mengarahkan perisai sihirnya ke arah sosok ular besar dengan tubuh berlian. Kreng, retak. Kedua seperti saling beradu. Dan memercikkan api merah beberapa kali kedua bergesekan. Ahaha, tamat sudah riwayatmu bocah, berkata Dewa Iblis kemudian memulihkan jari-jarinya. Kamu lihat, bahkan jariku telah kembali dan inilah yang aku sebut jari keramat milikku. Hahaha, Dewa Iblis Merah kemudian mengangkat ibu jari ke bawah dan menyatakan dirinya mendominasi pertarungan saat ini. Kau, Geral saat ini terpana melihat perisai sihirnya tidak mempan terhadap tubuh ular besar dengan kulit berlian. Siut, memanggil ular besar. Dewa Iblis kemudian memerintah ular besar berliannya untuk kembali ke tubuhnya. Kreng, retakan perpisahan. Serangan dari ular besar kemudian melemparkan perisai sihir Geral kembali ke dalam pelukan tangan Geral. Dep, tangkap. Geral yang menangkap perisai sihirnya. Sontak ditekan mundur beberapa langkah ke belakang. Mempercepatkan. Sialan, dia masih memiliki senjata sihir. Kata Geral yang kemudian melihat sosok ular besar melingkar di tubuh Dewa Iblis Merah. Hahaha. Ternyata bukan kamu saja yang memiliki zirah, kata Dewa Iblis Merah kemudian membaca mantra unik memerintah ular besar. Bang, merapat dan membalut.
Sosok ular besar dari peluit sihir kemudian dengan cepat membalut seluruh bagian tubuh Dewa Iblis Merah. Kreng, tutup, perfect, bisa baca. Guman geral melihat Dewa Iblis Merah memakai berlian zirah. Hei, apa kamu terlalu kedinginan? Sehingga kamu memerlukan baju tambahan untuk bulu-bulumu yang menempel di tubuhmu. Kata geral mengejek. Apa maksudmu? Dasar bocah tengik, kata Dewa Iblis Merah kemudian dengan cepat melesat ke arah geral. Bak, tamparan. Tubuh geral dalam sekejap terkena pukulan dari kepalaan Dewa Iblis Merah. Dentuman, dentuman, dentuman. Kemudian dengan cepat Dewa Iblis Merah melayangkan kembali pukulannya dan mendarat di wajah geral. Blas, terlempar. Dengan satu pukulan terakhir tubuh geral terhempas jauh ke tanah. Serangga, serangga. Seketika tanah geral bertemu terbentuk lengkungan besar dan retakan besar tercipta. Semua orang yang melihat pertarungan dibuat terkejut melihat geral dipukul mundur. Master, teriak semua orang yang melihat pertarungan mereka. Sial, semak-semak berbicara. Ada apa? Apa yang terjadi? Kata Nona Kimberly berjalan kembali dari arah semak di belakang. Ark, teriak Nona Kimberly. Sekejap melompat dan lari ke arah tubuh geral. Hup, terhalang. Nona, jangan gegabah, teriak Brody Ruff yang menyela dan menghentikan Nona Kimberly. Kau, singkirkan tanganmu, teriak Nona Kimberly kemudian melayangkan pukulan ke arah Brody Ruff. Bang, tangkisan. Nona Kimberly, sadarlah. Ini bukan waktunya membuang nyawamu dengan sia-sia. Kata Brody Ruff sambil memegangi tangan Nona Kimberly. Melepaskan. Teriak Nona Kimberly, kamu menyakitiku. Maaf. Kata Brody Ruff melepaskan pelukan tangan Nona Kimberly. Apa yang dikatakan Tuan Brody Ruff? Benar, Nona muda berkata guntur menengahi bentrokan mereka berdua. Lagi pula saat ini kita belum bisa bertindak. Kita akan melihat petarung Master Crawford. Mungkin dia akan menemukan kelemahan dari armor yang dipakai oleh Dewa Iblis Merah. Jadi kita menunggu untuk sementara waktu. Kalian, apa kalian bodoh? Teriak Nona Kimberly. Saat ini Tuan Crawford belum sempat melanjutkan perkataannya. Sosok hitam datang dan memukul bagian tubuh Nona Kimberly yang sekarang membuat Nona Kimberly jatuh pingsan untuk sementara. Hitam, apa itu perlu dilakukan? Ucap Brody Ruff. Itu lebih baik. Dan untuk keselamatannya ucap Black kemudian menggenggam dan menggendong Nona Kimberly ke belakang. Mempercepatkan, mempercepatkan. Kalian tolong jaga tubuh Nona Kimberly, kata Black kepada Erwin dan Matteo. Baiklah, ucap Erwin dan Matteo secara bersamaan. Lalu apa rencanamu? Kata guntur pada Brody Ruff. Akan aku jelaskan, kata Brody Ruff sesaat. Brody Ruff teringat untuk beberapa saat. Bagaimanapun mereka semua melihat sosok Dewa Iblis Merah bukan lagi orang yang bisa mereka kalahkan dengan mudah. Terutama armor yang digunakan yang melapisi tubuhnya. Benda paling kuat di dunia. Intan atau belian adalah benda langka dan mewah. Jika seseorang berhasil mendapatkannya, dia adalah orang yang paling beruntung di dunia. Seperti sekarang Dewa Iblis Merah telah menemukan keberuntungannya kali ini. Bam, suara keras. Berdiri dan menatap terkesan. Brody Ruff melihat pertarungan tidak lagi memihak pada mereka. Jika memang ada keberuntungan, maka itu karena karunia dewa. Hari ini sungguh sial, guman Brody Ruff menghela nafas. Tuan Brody, apa rencanamu? Tanya Thunder yang sekarang bersama Black melihat dua sosok yang bertarung. Masih memikirkan beberapa rencana. Brody Ruff kemudian berkata hanya ada dua pilihan untuk saat ini. Dua pilihan, guman Thunder dan Black melihat Brody Ruff. Apakah dua pilihan itu? Tanya Hitam. Saat ini yang kita hadapi adalah sosok orang berlapis berlian. Yang jelas kita tahu bahkan katana tertajam di Jepang tak akan bisa mengikis ataupun membelahnya. Berkata Brody menampilkan wajahnya pada dua bersaudara Thunder dan Black. Jadi rencanaku. Mereka bertiga terlihat serius saat ini. Dengan mengandalkan keberuntungan dan rencana mereka bertiga akan membantu Geral untuk mengalahkan Sang Iblis Merah. Dentum, dentum. Pertemuan besar kembali terdengar dari kedua petarung. Geral dengan basis kompas sejatinya mencoba untuk mengarahkan pedang Dawnbreaker-nya ke seluruh sisi tubuh Dewa Iblis Merah. Beberapa kali serangan tak mampu menembus armor berlian. Tum, dentuman. Geral kembali melayangkan pedangnya ke tubuh Dewa Iblis Merah. Sklash, tamparan. Dewa Iblis Merah dalam sekejap menangkap tangan besarnya ke tubuh Geral. Serangga, 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 terhempas. Serangan kuat tangan Dewa Iblis Merah menghempaskan tubuh Geral melesat kencang ke pepohonan di lereng gunung. Sial, badannya keras. Kata Geral memegangi dadanya yang terasa sesak tiba-tiba. Setetes darah mengalir dari sela mulutnya. Darah. Baru kali ini mulutku berdarah. Sungguh kekuatan yang besar. Hup, lompatan besar. Tubuh Dewa Iblis Merah melompat ke arah Geral berada. Hanya dengan sekali tekanan dari kakinya. Semua tanah di pijaknya muncul retakan di mana-mana.
Bom, ledakan. Sosok besar Dewa Iblis Merah sekarang berada di dekat tubuh Geralt. Hahaha, bagaimana bocah? Dengan aremor ini, apakah sekarang pedangmu sudah tumpul? Cieh, kata lirih Geralt yang saat ini kembali melemparkan perisai sihirnya. Mata biru, teriak Geralt melancarkan serangan ke tubuh Dewa Iblis Merah. Swos swos swos. Perisai mata naga Geralt melesat ke wajah Dewa Iblis Merah. Karena dari seluruh bagian tubuhnya hanya bagian kepalanya saja yang tidak terbalut armor belian. Kleng, tiup, terlihat tangan Dewa Iblis Merah Dewa terlapis berlian memukul kembali perisai sihir Geralt. Hahaha, ini hanya mainan anak kecil, kata Dewa Iblis Merah penuh ancaman. Dan melihat Geralt kemudian berjalan ke arah tubuh Geralt. Mengetuk, dari langkah besarnya terdengar suara keras. Seperti alat berat yang mengangkat ribuan ton kelapa sawit siap dijual. Begitu besar langkah kakinya. Banyak pohon tumbang hanya dengan sekali injak. Hahaha, tamat sudah riwayatmu, berkata Dewa Iblis Merah tertawa. Kemudian dengan tangan besarnya Dewa Iblis Merah mengangkat tubuh Geralt. Sialan kau, teriak Geralt mencoba menggerakkan tubuhnya. Geralt diangkat ke udara mendekati mulut Dewa Iblis Merah. Mata Geralt seketika terbelalak melihat dirinya sekarang bertatapan dengan wajah jelek Dewa Iblis Merah. Tubuh Geralt seakan tak lagi bisa digerakkan. Beberapa kali matanya berkedut menandakan goncangan besar hadir di dalam tubuhnya. Aduh, teriakan keras datang ke wajah Geralt. Terimalah kematianmu, berkata Dewa Iblis Merah. Mengangkat tubuh Geralt dan bersiap melingkari tangannya. Mencoba untuk melempar Geralt dengan kuat. Hari ini nafsu makanku begitu buruk. Jadi akan aku siksa tubuhmu terlebih dahulu. Swos swos swos. Sebuah tombak tiba-tiba melesat ke bagian kepala Dewa Iblis Merah. Membuat ledakan besar dan beberapa aliran petir kecil terlihat. Boom, ledakan. Asap putih dengan cepat keluar dari bagian kepala Dewa Iblis Merah. Merasakan serangan dadakan. Dewa Iblis Merah seketika terkejut dan melemparkan tubuh Geralt ke udara. Sklash. Lemparan. Tubuh Geralt dilempar dari tangan Dewa Iblis Merah. Tubuh Geralt melayang beberapa jauh meter. Sek, putar. Wajah Dewa Iblis Merah kemudian menoleh dan memegang bagian kepala belakangnya. Mata melihat seseorang terbang di udara dengan bentuk seperti api biru dengan banyak petir mengalir di seluruh tubuhnya. Mata Dewa Iblis Merah terbelalak melihat sosok Brody Ruff. Mencoret, manggil tombak-tombak Trisula. Apa yang kamu lakukan monster? Teriak Brody Ruff. Heh, manusia bodoh lainnya. Kata Dewa Iblis Merah kemudian melingkari tangannya ke arah Brody Ruff ternyata Medusa telah mati. Bruce, ayunan lengan. Brody Ruff yang sekarang memiliki ki sejati dan bakat warisan dari kakaknya Grimm. Sekarang seperti memancarkan cahaya api biru menyala. Dengan mode tempurnya Brody Ruff segera dengan cepat menghindari ayunan tangan Dewa Iblis Merah. Hup, melompat beberapa kali di udara. Dengan memegang tombak trisulanya, iblis licik. Aduh, tubuh Geralt yang saat ini masih terlempar jauh. Dengan tubuh yang seolah mati rasa hanya menerima tubuhnya mendarat dengan keras. Hup, tangkapan tangan. Belum sempat tubuh Geralt sampai di tanah. Sosok cahaya putih menangkap tubuhnya. Melihat dan memperhatikan. Geralt melihat tubuh Guntur menangkap tubuhnya. Kamu, Guntur, kata Geralt lirih. Benar Master, ucap Thunder kemudian melompat turun dengan pelan ke tanah. Mempercepatkan, Guntur kemudian meletakkan tubuh Geralt dan mendudukannya di dinding batu. Tuan, bagaimana kondisi Anda? Bertanya Guntur khawatir. Uhuk terbatuk. Geralt yang masih merasakan sesak di dadanya. Kemudian mencoba untuk bangkit. Menahan rasa sakit Geralt kemudian kembali duduk di dinding batu. Sial, dia seperti meremukkan semua tulang-tulangku. Bahkan generasi tubuhku sekarang seperti melambat. Mungkin karena banyak bagian tubuhku yang terluka. Lebih baik Anda tunggu seseorang yang akan membantu kita dan kami memiliki beberapa rencana untuk menyingkirkan Dewa Iblis Merah, kata Thunder kemudian mengambil janji air dan meminumkan pada Geralt. Minum ini Tuan. Gluk, oke. Tapi rasanya saat ini, aku masih cukup untuk beberapa kali serangan lagi. Kata Geralt mencoba untuk bangkit kembali. Tuan. Saat ini Brody Ruff sedang mengulur waktu. Jadi bertahanlah. Kita tunggu Black datang dengan membawa seseorang. Kata Thunder mencoba untuk mencegah Geralt melanjutkan pertarungan sebelum Black datang dengan seseorang. Hup, lompatan. Hup, lompatan. Hup, lompatan. Masih jauh ternyata. Jarak sampai ke rumah Tuan Sota Isomori. Termasuk hitam yang sekarang terbang ke arah rumah kecil. Jika keluarga itu mau mengizinkan anaknya untuk mengobati luka Tuan Crawford. Kemungkinan kemenangan ada di depan mata. Hup, lompatan. Andai sihir cahayaku masih bisa aku gunakan dan tak menstafer semuanya ki sejatiku pada Guntur. Mungkin aku sudah akan cepat sampai. Meskipun saat ini Guntur dan Brody yang memiliki harapan besar untuk mengukur waktu.
Sementara aku menjemput nona kecil itu, berkata Black yang masih terus melompat di beberapa pohon dan batu di gunung. Anak dengan potensi dan bakat cenayang ya. Ini mungkin akan menjadi semakin menarik, kata Black, kemudian berhenti dan berjalan melewati jembatan kecil dengan parit kecil. Akhirnya aku sampai. Mungkin nanti akan lebih cepat jika aku menemukan kendaraan. Sklash. Tebasan. Dengan kuku dari tusuk Dewa Iblis Merah kemudian melesatkan pedang cahaya dengan cekungan ke arah Brody Ruff. Krak. Retakan. Brody Ruff menahan serangan Dewa Iblis Merah dengan trisulanya. Wah, lumayan kuat juga ya, ucap Brody Ruff mengejek. Apa? Teriak Dewa Iblis Merah geram, terlihat wajahnya kesal mendengar teknik pedangnya diremehkan. Bodoh. Kelas. 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 Dengan penuh amarah Dewa Iblis Merah kemudian melesatkan 3 teknik lengkungan pedang dari kuku tajamnya. Bas Asteris Start. Rasakan ini. Hup. Menghindar. Brody Ruff menghindari 3 serangan beruntun yang mengarah padanya. Menarik. Teriak Brody Ruff mengulur waktu. Bam. Brody Ruff sekarang terlihat terkejut melihat sebuah peluang dari tubuh besar Dewa Iblis Merah yang mengeluarkan banyak keringat. Dia, apakah aku bisa menggunakan teknik petirku? Ucap lirih Brody Ruff sekarang tak menyadari sebuah serangan beruntun yang mengarah dan melesat ke tubuhnya. Bom. Ledakan. Guman Brody merasakan sakit di tubuhnya. Sial, konsentrasiku tiba-tiba hilang. Brody Ruff kemudian menyeka darah merah yang mengalir dari mulutnya. Mungkin ini bisa aku lakukan. Yang pertama adalah membuatnya lebih menambah suhu tubuhnya. Baiklah, teriak Brody Ruff. Kemudian melesat ke tubuh Dewa Iblis Merah, menghantam beberapa kali armor berlian. Dentuman, dentuman, dentuman. Percik api seketika terpancar dari tombak trisula Brody Ruff. Apa yang kamu lakukan, bodoh? Kata Dewa Iblis Merah tak merasakan apapun dari serangan Brody Ruff. Kamu mencoba menembus armorku. Hahaha. Butuh ribuan tahun untuk bisa melakukannya. Bam. Dewa Iblis Merah melesat kembali ke telapak tangan. Sklash. Tamparan. Tubuh Brody Ruff seketika terlempar jauh ke belakang. Serangga. 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 Brody Ruff terjatuh ke tanah. Belum. Teriak Brody Ruff, walaupun harus mengorbankan nyawaku. Demi Master akan aku lakukan. Ini balasan untuk Master yang telah membantuku menemukan mayat kakakku. Mempercepatkan, melompat dan terbang ke arah tubuh sang iblis. Brody Ruff kemudian membungkus tekniknya. Tombak Trisula. Teknik tombak menebus ombak. Brody Ruff melemparkan tombak trisulanya. Dalam sekejap tombak trisula seakan melesat dengan cepat dan menciptakan gelombang energi. Terlihat banyak petir dan angin mengitarinya tubuh tombak trisulanya. Wah wah wah. Membusungkan dadanya. Dewa Iblis Merah tak merasakan gentar sekalipun. Senyum tercipta dari bibir Brody Ruff. Apakah kamu bisa menahan serangan petir tombak trisulaku? Bumim. Tombak trisula mengenai armor berlian Dewa Iblis Merah. Apa? Kata Dewa Iblis Merah terkejut melihat serangan tombak trisula Brody Ruff mengeluarkan petir besar dan kemudian dengan cepat mengalir ke tubuh Dewa Iblis Merah yang sekarang banyak mengeluarkan keringat dari tubuhnya. Z. Terkejut merasakan sengatan listrik mengalir dan menyengat dari dalam tubuhnya. Kau, kata Dewa Iblis Merah, matanya terbelalak seperti ingin keluar. Sengatan petir Brody Ruff masih mengalir dari tubuh Dewa Iblis. Kenapa bisa? Hus, misterius. Dari hidung Dewa Iblis Merah. Mencium aroma keringat dari dalam tubuhnya. Apa? Keringatku. Berhasil. Teriak Brody Ruff dengan wajah penuh kemenangan. Dari tubuh Dewa Iblis Merah. Keluar banyak asap putih seperti kalori tubuhnya. Berdiri kaku dan bersantai untuk beberapa saat. Dan dalam keadaan tak sadarkan diri. Mempercepatkan. Master Crawford. Bertahanlah, kata Brody Ruff yang suka berada di dekat tubuh Geral. Bagaimana dengan Dewa Iblis Merah? Tanya Thunder yang melihat Dewa Iblis Merah tubuhnya seperti kaku dan hanya diam. Ini mungkin hanya sesaat. Kemungkinan dia akan cepat terasa. Bagaimanapun dia memiliki generasi tubuh yang cepat, kata Brody Ruff. Ya, kamu benar. Kita tunggu beberapa saat lagi sampai Black datang, berkata Thunder. Dia ini lama sekali. Apa yang kamu lakukan terhadap tubuh Dewa Iblis Merah? Berkata lirih Geral saat ini mencoba untuk menggerakkan tubuhnya. Beberapa bagian tulang retaknya telah sedikit pulih. Master, kamu jangan terlalu banyak bergerak, kata Brody Ruff menginginkan. Geral kemudian melepaskan cincin emasnya. Netral, beberapa asap menghiasi tubuh Geral yang melepaskan armor emasnya. Bahkan dengan armor ini tubuhku belum bisa melepaskan seluruh kekuatan yang tersimpan. Hup, Nona. Apa kamu baik-baik saja? Berkata hitam yang menggendong Erikarin. Saat ini Black telah berhasil membawa bantuan dari Erikarin yang mempunyai bakat alami. Dengan teknik penyembuhan yang dimilikinya, Brody Ruff dan yang lainnya menaruh harapan besar pada sosok Erikarin. Aku baik-baik saja, kata Erikarin yang sekarang berada di punggung Black.
Hup hup hup. Tapi Nona, gerakanku sekarang tak bisa terlalu cepat, berkata Hitam merasakan tubuh Erika Rin memiliki berat tubuh yang tidak normal dari kebanyakan perempuan. Kamu memang badannya kecil namun tubuhmu sangat berat. Hup hup hup. Hitam terus melompat dan terbang beberapa kali sambil terus berlari melewati bebatuan dan pepohonan gunung. Hufet. Apa itu benar Tuan? Kata Erika Rin tak percaya. Mungkin karena bagian tubuhku saat ini sudah di masa akhir balik. Hup, hup, hup. Kita akan segera sampai. Bertahanlah Tuan Crawford. Teriak Black kemudian melompat dengan melompat semangat. Gelandangan. Memijak kaki di atas bebatuan. Kita sudah sampai Nona, kata Black. Iya, kata Erika Rin, lalu kemana semua? Greg, getaran. Dari sosok besar Dewa Iblis Merah. Tubuhnya sekarang bergerak dan bergetar. Wajahnya sekarang terlihat kesal, gigi-giginya terlihat. Bam, melepaskan ki merahnya. Seluruh tubuh Dewa Iblis kembali normal. Dan berbalik melihat semua orang yang berada di dekat tubuh Geral. Kalian, terak Dewa Iblis Merah murka. Hup, melompat. Dewa Iblis Merah kemudian melompat ke arah Brody Ruff. Dengan melompat tinggi siap mencapai semua orang di dekatnya. Kalian, matilah. Melayangkan tendangan kaki menuju ke tanah di mana tubuh Geral dan yang lain berada dalam jangkauan injakannya. Buong, retak, semua. Ayo menghindar. Teriak Guntur yang sekarang menggendong tubuh Geral untuk menghindari terjangan kaki Dewa Iblis Merah. Mempercepatkan. Kalian cepat lari. Akan aku tahan Dewa Iblis Merah. Sampai Nona Erika dan Black datang. Kata Brody Ruff. Lalu melesat terbang ke telapak kaki Dewa Iblis. Dentuman, dentuman, dentuman. Ah, sialan kau lagi. Kata Dewa Iblis Merah menambahkan tekanan pada kakinya. Menekan tubuh Brody Ruff yang sekarang berada di bawah telapak kakinya. Teknik api biru, kata Brody Ruff membaca mantra dan membuat sosok tubuhnya seperti api dengan banyak petir di sekelilingnya. Bumim, hempasan. Kaki Dewa Iblis Merah meretakkan tanah yang dipijaknya. Hahaha. Matilah kamu kecoa. Kata Dewa Iblis Merah merasa seperti sedang menginjak tubuh kecoa. Sial, kaki Dewa Iblis Merah menyayat tanah membuat retakan tanah. Mempercepatkan. Tuan, kamu baik-baik saja. Berkata Guntur menurunkan tubuh Gerlat. Ya, aku baik-baik saja, ucap Geral dengan sedikit menghela nafas-nafas. Srek, langkah kaki. Kakak, aku kembali, teriakan Black mendatangi Thunder dan Geral. Kalian sudah sampai, berkata Thunder menunggu mereka dengan senyuman. Nona, aku serahkan semua padamu. Aku akan membantu Tuan Brody Ruff. Hup, lompatan. Black, jaga mereka, berkata Thunder memerintah Black untuk tetap di samping Geral dan Erika Rin. Baik kakak, teriak Black. Haha, betapa bodohnya kecoa. Kata Dewa Iblis Merah mengangkat kakinya. Heh. Guman Dewa Iblis Merah terkejut mendapati telapak kaki tak menemukan tubuh seseorang yang menginjaknya. Slash. Lemparan tombak. Mencari diriku, besar Brody Ruff dalam mode tubuh yang diselimuti api biru. Z. Aliran petir. Sebuah tombak trisula yang mengenai kepala Dewa Iblis Merah. Seketika mengalir aliran petirnya. Tap. Mengambil. Tangan besar Dewa Iblis Merah meraih dan mengambil tombak trisula Brody Ruff. Apa yang akan melakukan benda jelek ini? Berkata Dewa Iblis Merah lalu menembakkan tombak trisula ke arah Brody Ruff. Blas. Tombak melesat. Brody Ruff yang sadar tombak trisulanya diarahkan ke dirinya segera membaca mantra, kembalilah. Hep, tangkap. Bagaimana bisa seranganku tidak lagi mempan terhadap tubuhnya, kata Brody Ruff melihat tubuh Dewa Iblis tak lagi mengeluarkan keringat. Apa tubuhnya kering? Haha. Apa kamu mengira aku bodoh? Kata Dewa Iblis Merah. Lalu melompat ke arah Brody Ruff. Tubuhku dengan bulu serigala mampu menyerap udara keringatku dengan cepat. Matilah kamu, bocah petir. Das. Lesatan. Tangan Dewa Iblis Merah melesat dengan cepat dan keras ke tubuh Brody Ruff. Serangga. Brody Ruff kembali dibuat jatuh tersungkur ke tanah. Swos swos swos. Sosok cahaya dengan api merah datang dengan cepat membakar seluruh tubuh Dewa Iblis Merah. Teknik api suci. Minggu teknik terlarang. Guntur mencoba membakar seluruh tubuh Dewa Iblis Merah. Brody, aku akan membuatnya berkeringat. Cepat bangun dan gunakan trisula mau. Skap mencoba untuk berdiri. Brody Ruff kemudian berdiri dan mengambil tekanan besar untuk melompat terbang ke udara. Baik, aku akan coba kembali, teriak Brody Ruff.
Mempercepatkan. Saat guntur ini terus-menerus memancarkan api sucinya dan terus memutari tubuh Dewa Iblis Merah. Guntur berpikir dengan membakar dan membuat tubuh Dewa Iblis Merah menaikkan suhu badan. Akan membahu tubuhnya berkeringat. Karena dengan cara ini sambil terus mengulur waktu sampai keadaan Geralt kembali pulih. Guntur. Menyingkir. Teriak Brody Ruff selesai membaca mantra dan melesatkan tombak trisulanya. Swos swos swos. Brody melemparkan tombak trisulanya. Melesat ke arah tubuh Dewa Iblis Merah. Saat tombak trisula dan tubuh Dewa Iblis Merah bertemu, petir yang masih dalam mode cahaya api sucinya segera meluncur pergi, menyerahkan serangan terakhir pada Brody Ruff. Duas. Ledakan besar. Terlihat petir seperti menggelegar dari tubuh Dewa Iblis Merah. Percikan api seperti menyebar kemana-mana. Aliran listrik menggelegar besar. Des. Aliran petir tiba-tiba berhenti. Seperti kehilangan daya hantarnya. Semua yang dilihat dibuat berdiam diri. Tanpa ada kata yang bisa diungkapkan. Wuuur. Teriak. Terbang melesat dengan cepat mengarahkan tendang ke tubuh Brody Ruff. Serangga. Tubuh Brody Ruff menerima serangan tak wajar dari sosok beramor berlian. Tubuhnya melayang seketika. Tanpa Brody Ruff sadari ayunan kembali mengenainya. Sebuah pukulan dengan kedua tangan yang mengepal segera mendarat di tubuhnya. Serangga. Brody Ruff yang sekarang tiba mendapatkan nafasnya. Tak lagi bisa bergerak. Mencoba untuk melihat ke atas. Brody Ruff melihat sosok besar datang ke arahnya. Melepaskan pijakan kaki besar yang segera mengenai tubuhnya. Krak, retakan. Semua tulang di tubuh Brody Ruff seketika retak di mana-mana. Teriak Brody Ruff dengan suara kecil. Mencoba mengepalkan tangan dan mengais tanah dan batu di sekitar tubuhnya. Master Crawford, tolong aku. Setelah beberapa detik, kemudian Brody Ruff mendapati dirinya sudah tak sadarkan diri. Serangga, menginjak sekali lagi. Sosok Dewa Iblis Merah menekan tubuh Brody Ruff. Masuk lebih dalam ke tanah. Bocah sialan. Mau bakarku, Brody. Teriak Thunder dengan wajah panik. Tes, tes, tes. Rintikan air hujan menetes. Dari serangan Brody Ruff. Dengan ledakan petir membuka beberapa awan gelap mulai saling bergesekan. Membuat semua awan hitam tiba-tiba meneteskan rintikan hujan. Tes, tes, tes. Di saat teteskan hujan membasahi seluruh tubuh Brody Ruff. Dengan cepat Dewa Iblis mengarahkan pandangannya ke arah Guntur. Ledakan. Guntur yang masih mengkhawatirkan Brody Ruff. Melihat sosok tubuh besar sekarang berada di hadapannya. Apa berkata lirih Guntur? Mendapati dirinya melihat sosok Dewa Iblis akan menyerang dirinya. Serangga. Gerakannya olah-olah melambat. Sebuah tendangan melesat dari kaki Dewa Iblis Merah. Seketika petir memuncratkan darah merah dari mulutnya. Lari, terlempar dan melayang. Tubuh petir yang tak menyadari serangan Dewa Iblis Merah. Kemudian merasakan dirinya telah terbang dengan cepat dan menabrak dengan ke tanah keras. Serangga. 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 Tubuhnya bergemuruh mental beberapa kali dari tanah dan kemudian berhenti di bebatuan gunung. Terbatuk darah. Guntur banyak mengeluarkan darah. Meski saat ini cedera yang didapatkan tidak terlalu parah. Tubuh Guntur banyak mengalami retakan tulang. Mencoba bangkit untuk melawan. Mendesain. Sosok Dewa Iblis Merah telah datang dengan cepat ke hadapan wajahnya. Melihat ke atas Guntur melihat Dewa Iblis Merah tersenyum dengan ekspresi puas. Apa? Teriak Thunder yang masih belum sempat menerima serangan. Kembali dikejutkan dengan pukulan kedua tangan yang dikepalkan oleh Dewa Iblis Merah. Teriak Guntur lirih. Dan melihat matanya sekarang tak bisa mengetahui mana langit dan mana bumi. Memejamkan mata dengan banyak darah yang mengalir deras. Zehahaha, mau mencoba lagi, berkata Dewa Iblis Merah dengan semangat. Tak ada rasa gentar sedikit pun. Mendering, cahaya hijau bersinar dari tangan Erikarin. Dari cahaya hijau terlihat tubuh Geralt beberapa kali bergerak dan bergetar. Bahkan dengan generasi tubuh Geralt saat ini. Membuat tubuh Geralt merasakan keanehan dari cahaya yang datang dari telapak tangan Erikarin. Pesta, rintikan air hujan deras menemani proses penyembuhan luka Geralt. Mempercepat generasi tubuh Geralt. Beberapa kedipan muncul dari telapak tangan yang menyentuh dada Geralt. Geralt merasakan tangan halus menyentuh dada. Merasakan hawa panas dari dalam tubuh mengalir deras. Mengalir dan terus mengalir.
Dalam tubuh Geralt merasakan sesuatu yang bergerak dari tato naga di dadanya. Srek-srek, Erikarin. Kemudian menambah tekanan cahaya hijau ke dalam tubuh Geralt. Menekan sampai cahaya membesar dan merusak tubuh Geralt. Sinarnya seakan melindungi tubuh Geralt dari air hujan yang membasahi tubuh mereka berdua. Bas, sosok Geralt telah kembali pulih. Berdiri dengan tanpa memakai bajunya. Geralt melihat sosok gama bernaga di dadanya berubah warna dari merah mengubah dirinya menjadi berwarna biru. Dengan sisik hijau transparan di seluruh tubuh tato naga. Derajat, tato naga kembali bergerak. Gerakannya seolah-olah sedang membawa bola udara. Melingkar beberapa kali dan kemudian diam dalam sekejap. Hebat, Geralt merasakan luapan ki yang berbeda. Dia merasakan ki seseorang mengalir dalam tulang dan dagingnya. Melihat ke bawah. Geralt melihat sosok gadis kecil dengan baju basah kuyup tertidur di dekatnya. Dia, bukan Erikarin. Saat ini mata Geralt terbelalak dan terkejut mendapati Erikarin berada di dekatnya dalam kondisi pingsan dan basah kuyup. Geralt melihat beberapa bagian yang terlihat dari baju tipis yang dikenakan Erikarin. Aku lupa. Guman Geralt kemudian mengangkat tubuh Erikarin dan membawanya ke tempat celah batu mungkin di sini akan melindungi tubuhnya dari hujan udara. Kata Geralt meletakkan tubuh Erikarin yang dalam kondisi pingsan di celah batu. Baiklah. Terima kasih Nona muda. Akan aku ingat selalu jasamu dan akan aku balas di masa depan nanti kata Geralt kemudian mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Melihat ke langit. Geralt melupakan sesuatu. Hujan apa karena gadis ini aku jadi sering lupa. Haha. Dalam tubuh Geralt sekarang ki sejati meluap-luap. Membentuk bidang tak beraturan seperti api yang menyala. Aura mengalir dari dalam tubuh Geralt. Aura ki berwarna api hijau. Mendesain. Suara keluar dari aliran ki Geralt. Mengutarakan cincin emas, mungkin tidak kali ini. Lebih baik aku gunakan kemampuan baru yang aku dapatkan kata Geralt memasukkan kembali cincin emasnya. Senyum. Hujan masih turun dengan derasnya. Membasahi semua orang. Bahkan jika saat ini tubuh Nona Kimberly tak dipindahkan dengan cepat oleh Matteo dan Erwin mungkin tubuhnya akan basah kuyup. Nona Kimberly tersadar. Kepala sedikit pusing. Terkejut melihat hujan di mana Tuan Crawford. Nona muda. Kamu sudah sadar. Kata Matteo yang sekarang berada di dekat Nona Kimberly. Serangga. Menyingkir. Kata Nona Kimberly segera berjalan keluar dari celah gua. Hosh. Di mana dia? Kata Nona Kimberly dengan tubuh basah karena hujan air. Terjadinya mengelilingi melihat sekeliling. Dan kemudian terbelalak melihat tubuh Brody Ruff berada jauh di tanah dengan keadaan pingsan Brody. Masih dalam menemukan pencarian sosok Geralt mata Kimberly terus mencari di setiap bagian. Dia melindungi sosok besar sekarang berada di dekat tubuh seseorang. Dewa Iblis Merah. Kurang terbuka. Kemudian Nona Kimberly mencoba berlari. Namun dihalangi Erwin setelah keluar gua. Nona tunggu. Di sana terlalu berbahaya. Pikirkan nyawa Anda Nona. Kata Erwin sambil memegang pergelangan tangan Nona Kimberly. Nona Kimberly masih mengingat dan tak memperdulikan Erwin. Dia sekarang melihat tubuh seseorang di balik tubuh besar Dewa Iblis Merah. Penjaga tubuhku. Guntur. Nona Kimberly dibuat terbelalak matanya melihat sosok tubuh yang telah jatuh pingsan dan dalam keadaan diinjak oleh kaki Dewa Iblis Merah. Masih dalam kecemasan yang mendalam melihat tubuh Brody Ruff dan Thunder. Mata Nona Kimberly kembali dikejutkan oleh sosok yang memegang hitam. Melesat terbang ke arah Dewa Iblis Merah. Itu hitam. Apa yang akan dia lakukan? Kata Nona Kimberly siap berlari ke arah hitam aku akan membantunya. Shrek. Nona. Jangan gegabah. Lihatlah. Kata Erwin menuju tubuh Geralt sekarang berada. Dep. Menolehkan kepalanya. Nona Kimberly kemudian melihat sosok tubuh yang ditunjuk oleh Erwin. Dan berkata dengan mata berbinar tak percaya dengan sosok yang dilihatnya Geralt. Tuan Crawford. Senyum lebar dan senang tercipta dari bibir manis Nona Kimberly. Dia sekarang melihat Geralt yang telah berdiri tegak seperti memandang seseorang di belakang tubuhnya. Rintihan Nona Kimberly terkejut. Melihat sosok gadis kecil berada di belakang tubuh Geralt. Dia itu gadis kecil itu kan? Sontak wajahnya tiba-tiba terlihat kesal. Apa yang mereka lakukan di sana? Geram Nona Kimberly menggenggam tangannya. Kalian. Ayo kita temui Tuan Crawford dan gadis kecil di belakang tubuhnya.
kata Nona Kimberly dengan kesal. Kemudian mereka bertiga segera menemui Geralt dan gadis kecil, Erika Rin. Hitam datang dengan cepat ke arah Dewa Iblis Merah. Sialan Ed, akan aku hajar kamu dasar iblis gila. Terak hitam melayangkan pedangnya ke tubuh beramor. Das, patah. Pedang hitam yang menyentuh armor berlian Dewa Iblis Merah seketika patah. Heh. Datang lagi kecoa hitam, berkata Dewa Iblis Merah kemudian melesat mampu mencapainya. Serangga, sebuah tinju dengan cepat mengarah ke tubuh hitam. Urk, teriak hitam yang kemudian melesat jauh ke belakang. Dan di saat ini, Geralt yang melihat Nona Kimberly dan yang lain berjalan ke arahnya dengan santai berkata, "Oh, kalian datang." Nona Kimberly dan yang lainnya Geralt kemudian mengepalkan tinju di tangan. "Baiklah, sekarang giliranku. Kalian, tolong jaga tubuh peri penyelamatku. Lindungi dia dan jika ada yang membawa selimut, tutup tubuhnya," kata Geralt meminta bantuan. "Sekarang aku akan menghajar iblis tua itu dengan satu tinjuku. Tapi, kamu," kata Nona Kimberly kemudian melihat senyum percaya diri di wajah Geralt dan tak melanjutkan perkataannya. Nona Kimberly sekarang percaya mungkin ini saatnya Geralt akan mendominasi pertarungan kembali. "Baik, Matteo, ambil handukku dari Rachel yang kamu bawa. Cepat," kata Nona Kimberly yang menyuruh Matteo untuk terus membawa ranselnya kemanapun. "Baik, Nona," kata Matteo kemudian berjalan ke tubuh gadis dan siap untuk melompati tubuh Erika Rin. "Jaga bagian ini harus segera ditutup." "Oke, terima kasih," ucap Geralt kemudian dengan cepat melesat ke arah tubuh hitam yang masih terbang di udara karena pukulan Dewa Iblis Merah. "Swos swos swos, akan aku hajar habis-habisan kau Dewa Iblis Merah," teriak Geralt melesat jauh dan terbang ke arah hitam. "Hap, tangkap, hitam, terima kasih untuk semua. Sekarang lebih baik kau mundur dan ajak kedua tetua kita untuk menyelamatkan tubuh Brody, Ruff dan Guntur," kata Geralt kemudian menurunkan tubuh hitam di atas pohon. "Baik Tuan," kata Black kemudian melompat turun ke tanah. "Oke, sekarang giliranku," kata Geralt lalu melesat terbang ke arah Dewa Iblis Merah. "Bersiaplah dengan kematianmu." Hujan masih menetes dengan derasnya, membuat percikan di tubuh Geralt dan membentuk cahaya menyebar di sekelilingnya. "Wah, pangeran kita sudah datang rupanya," berkata Dewa Iblis Merah memandang kedatangan Geralt dengan mengirimkan semangat berapi-api. "Baik, aku terima tantanganmu, bodoh." Kemudian dengan cepat Dewa Iblis Merah melesat dan dengan kepalan tinju terbang ke arah Geralt. Serangga, dua aura ki yang unik menimbulkan ledakan besar, membuat kilatan cahaya di sekitar area. Dumim, ledakan dari dua tubuh, meledak di semua bebatuan, termasuk pepohonan. Tamparan, terbang di udara, rupanya bakat dan basisnya meningkat tajam, kata Dewa Iblis Merah memandang dan merasakan medan energi dari tubuh Geralt meluap-luap. "Haha, hanya perasaan takutmu saja yang mengatakan itu," kata Geralt mengejek. "Cie, sialan kamu," guman Dewa Iblis Merah merasa dipermalukan. "Untuk kedua kalinya aku akan mematahkan seluruh bagian tubuhmu yang keras." "Haha, coba saja," kata Geralt kemudian melesat kembali ke arah tubuh Dewa Iblis Merah. "Kalau kamu bisa." Petik 1. Heh, Dewa Iblis Merah terkejut dengan kecepatan Geralt yang tiba-tiba menghilang. Rupanya begitu. Baiklah. Aduh, Dewa Iblis Merah kemudian melesat menggunakan teknik cepatnya melayangkan beberapa tinju di udara. Bom, 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 penampilan besar kembali terdengar. "Kita akan akhiri ini," teriak Geralt melayangkan tinju besar. Teknik Armored Soul 5 elemen. Teknik elemen air, Alari. Terlihat tubuh Geralt membentuk wujud baru dari teknik Armored Soul 5 elemennya. Duar, kelihatan petir. Menyaksikan kelahiran baru. Geralt dengan wujud teknik 5 elemen, menguasai 3 dari 5 elemen. Perwujudan naga air di dalam tato naga di dada. Nampak sosok Geralt seperti sosok transparan dengan balutan tubuh seperti udara. "Inikah wujud dari unsur udara?" kata Geralt tak mempercayai sosok yang sekarang. "Mungkin aku bisa mencoba sesuatu." Geralt saat ini menggenggam telapak tangannya seperti mengambil air hujan di depannya. "Sayang, bergumam Geralt merasakan sesuatu yang aneh. "Haha, apa-apaan wujud itu? Bahkan menyentuh udara saja tak bisa kamu lakukan," kata Dewa Iblis Merah mengejek Geralt. Bagaimana caranya?" kata Geralt sekarang bingung dengan kekuatan baru yang dimilikinya. Senyum. Geralt kemudian tersenyum.
Wajahnya seperti hanya bermain-main. Kemudian dari ujung tajam seketika muncul 100 jarum keras yang dia buat dari air hujan yang diambilnya. Swos swos swos. Puluhan jarum udara seketika melesat keras ke arah Dewa Iblis Merah. Guman Dewa Iblis Merah yang melihat ratusan jarum udara seketika melaju dengan kecepatan tinggi mengarah ke tubuhnya. Dong, 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 menyilangkan tangannya. Beberapa jarum air tak bisa menembus armor berlian Dewa Iblis Merah. Hanya bagian kepala Dewa Iblis Merah yang tak tertutup tangan yang berhasil Geralt lukai. Darah, berkata Dewa Iblis memegang keningnya kemudian mengabu jarum udara milik Geralt. Haha, sudah kuduga hasilnya akan sia-sia, kata Geralt melihat satu buah jarum air yang berhasil mengenai kening Dewa Iblis Merah. Apa kamu hanya ingin bermain-main? Berkata Dewa Iblis Merah menjatuhkan jarum air Geralt. Tus, jarum air terjatuh. Baik-baik. Mungkin karena minatku untuk menambahkan sajian terbaik untukmu, kata Geralt seperti mendominasi pertarungan. Jika aku serius kali ini, maka hanya dengan sekali pukul nyawamu akan cepat bereinkarnasi. Sebuah tawaran dariku. Ku bunuh kamu atau menyerah. Pilihan macam apa itu? Teriak Dewa Iblis. Lalu melesat terbang ke udara. Memamerkan kuku tajamnya. Hehe, kita akan coba dengan ini. Skalas. Dari kuku tajam Dewa Iblis Merah keluar 5 buah cahaya melengkung seperti pedang tajam mengarah ke tubuh Geralt. Ledakan. Geralt hanya merenung di satu tempat. Dan hanya mendapati tubuhnya terkena serangan pedang cahaya Dewa Iblis Merah. Astaga, apa? Guman Dewa Iblis, bagaimana bisa pedang cahayaku hanya menembus tubuhnya? Haha, mau 1000 tahun kamu mencoba. Tak akan bisa melukai tubuh airku. Kata Geralt ekspresi datar seperti orang tak berdosa. Slash. 10 pedang cahaya kembali dilesatkan dari kuku tajam Dewa Iblis Merah. Sudah ku katakan, ucap Geralt kemudian mikroskopnya. Lihatlah. Hanya dengan sekali pukulan tanpa keringat dan tanpa usaha. Cieh, kamu memang benar-benar membuatku jengkel. Kata Dewa Iblis Merah kemudian melesat terbang ke arah Geralt. Dan melemparkan pukulan ke tubuh Geralt. Blas. Terbelah. Rasakan, terik Dewa Iblis Merah. Geralt masih dalam posisi tak bergeming dengan pukulan Dewa Iblis. Tidak mungkin. Kata Dewa Iblis. Memasang wajahnya penuh kepanikan. Geralt yang saat ini masih berkonsentrasi dan memusatkan ki elemen udaranya. Hanya terdiam dan terkekeh beberapa kali. Hahaha. Cobalah sampai kamu menemukan keberuntunganmu di tahun ini. Kurang terbuka. Bocah bodoh. Kata Dewa Iblis terkena jebakan Geralt. Kemudian dia dengan tenaga yang tajam, mencabik-cabik dan memukul tubuh Geralt. Hosh, Dewa Iblis sepertinya lelah dengan hal yang sia-sia. Memang, tubuhmu sekarang terlindung dari armor berlian. Kata Geralt dengan konsentrasi penuh memusatkan kinya ke arah tangan Dot dan benda setajam apapun tak akan bisa mematahkan pelindung tubuh berlian. Itu sudah hukum alam. Apa maksudmu? Kata Dewa Iblis Merah sekarang di wajahnya terlihat seperti menahan sesak nafas. Tapi, jika aku serangan bagian dalam tubuhmu, kata Geralt mencengkram tangannya. Kasar, remukan. Apa yang kamu lakukan dengan tubuhku, kata Dewa Iblis Merah tergagap menahan sesak di dalam tubuhnya. Haha, kamu masih bisa bicara. Ya, kata Geralt lebih mencengkram dan terus-menerus berkonsentrasi dengan tangannya. Ada kata terlambat untukmu. Kata Geralt melanjutkan cengkramannya dan mungkin sebelum kamu menuju kematian. Hal itu sudah tak akan terdengar lagi di telingamu. Kasar, remukan, air, hujan ini. Ternyata ini. Kata Dewa Iblis Merah dengan suara terpatah-patah. Hah, aku tak mendengarmu. Tapi baiklah, aku akan mengatakan sebuah rahasia di balik makam angker pangeran tanpa kepala. Tapi, sebelum itu aku akan mengucapkan terima kasih pada air hujan ini, berkata Geralt masih menahan sesuatu. Hal yang paling diminati oleh orang dengan tingkat kekuatan tertinggi, yaitu menyiksa. Tak ada kata-kata lagi yang bisa dikatakan oleh Dewa Iblis Merah. Wajahnya sekarang seperti badut tanpa suara. Sebelum kematianmu, bukan selama ini kamu belum pernah mandi air. Haha, kata Geralt wajah melihat jelek dari Dewa Iblis Merah. Kasar, hancur. Geralt akhirnya menyelesaikan dan mengakhiri hidup Dewa Iblis Merah hanya dengan direndam dan satu remukan. Aku telah bertemu dengan sang legendaris, Master Arteris. Di sekarang udara hanya terlihat sosok tubuh dan hancur dengan tubuh yang masih memakai armor berlian.
Serangga, tubuh Dewa Iblis Merah kemudian jatuh bersama dengan armor berlian yang dipakainya. Mempercepatkan, Geralt yang saat ini masih dalam mode elemen airnya, berjalan dan membahas sosok Dewa Iblis Merah yang tubuhnya telah hancur dan tak melihat lagi bentuknya. Sayang sekali jika pengguna armor berlian harus berada di tanganmu, berkata Geralt melihat tubuh Dewa Iblis Merah seperti menyusut. Sekarang tampak tubuh kecil dengan wajah tua terlihat. Wajah aslimu ternyata lebih jelek daripada sosok serigalamu saat itu, kata Geralt kemudian mencoba menyentuh armor berlian. Tus, pecah. Berkata Geralt terkejut melihat armor berlian sekarang seperti terbuat dari kaca, senjata sihir yang merepotkan. Geralt terus melihat armor berlian yang seketika hancur dan armor berlian kemudian kembali ke bentuk asalnya. Sebuah peluit berbentuk ular. Tak, mengambil. Geralt kemudian mengambil peluit berbentuk seperti ular dan meremukkannya. Kreng, remukan. Hujan deras seketika berhenti dan bulan sudah tak memancarkan sinarnya, hanya ada sebuah cahaya yang bersinar terbit dari timur secara perlahan. Menyinari sosok Geralt yang telah kembali ke bentuk normalnya. Dan meninggalnya tubuh Dewa Iblis Merah yang telah kehilangan nyawanya. Tap, berjalan ke semua orang. Apa mungkin sekarang saatnya aku kembali ke Canaan membahas dua legendaris? Bagaimana ya wajah mereka setelah kukirimkan pil tubuh abadi? Kata Geralt melangkahkan kakinya dengan semangat. Tunggulah. Sekarang semua orang telah dikumpulkan oleh Black di satu tempat. Brody, Ruff dan Thunder yang mengalami luka parah dan serius. Mungkin akan aku tunda dulu. Sepertinya saat ini kita akan bermalam di gua ini, kata Geralt yang melihat kedua petarung sekarang terlihat babak belur dengan banyak darah dan tulang patah. Master, lihat kondisi Nona Erikarin, kata Matteo yang sekarang masih menjaga tubuh Erikarin. Mencelupkan, tubuh Erikarin terlihat berkedip beberapa kali hingga akhirnya kedipan cahaya dari tubuhnya menghilang. Apakah Nona Erika terlalu memaksakan tubuhnya untuk memulihkanku? Kata Geralt kemudian mendekati tubuh Erikarin. Berkat dia, sekarang aku bisa menggunakan teknik elemen airku. Baiklah, aku akan mencoba untuk menstrafer kiku rahimnya, kata Geralt kemudian menggedong tubuh Erikarin. Matteo, Erwin, kalian bawa tubuh Brody, Ruff, dan Black kamu bawa tubuh Thunder. Dan untuk Nona Kimberly mendekatalah, kata Geralt kemudian memejamkan mata dan berkonsentrasi. Jiwa yang berlapis baja, Geralt kemudian membawa semua orang dalam bentuk cahayanya dan pergi ke rumah kecil untuk mengembalikan tubuh Erikarin dan mengobati Brody, Ruff dan Thunder. Bang, mereka semua telah berada di dalam rumah kecil. Ayah dan ibu Erika terlihat histeris melihat tubuh anaknya dalam keadaan pingsan. Tuan Sota dan Nona Alena, saya akan tinggal beberapa hari sampai semua sembuh. Saya akan mencoba praktik tenaga untuk menyembuhkan putri Anda. Jadi izinkan kami untuk tinggal di sini dalam beberapa hari. Baik Tuan Crawford, kami mempercayai Anda, kata Tuan Sota. 2 minggu kemudian, tubuh luka Brody, Ruff dan Thunder telah pulih. Hanya tersisa luka memar di wajah mereka yang masih terlihat merah. Dan balutan perban putih mengikat sebagian tangan mereka. Geralt sendiri yang mengobati mereka dengan pengalaman ilmu pengobatan yang dia pelajari. Dan dengan rendaman rempah dan obat herbal, memungkinkan Brody, Ruff dan Thunder sembuh lebih cepat. Hanya saja, masih terlihat tubuh gadis kecil yang terjaring dan sampai saat ini masih berada di tempat tidur. Erikarin menggunakan seluruh bakatnya untuk menyempurnakan kemampuan Geralt dan pada saat penyembuhan, ternyata Geralt tidak sengaja menyerap elemen bakat dari tubuh Erikarin. Tuan Sota, maaf, sampai hari ini tubuh Erikarin bulan bisa aku sembuhkan, kata Geralt yang masih menyalurkan ki sejatinya ke tubuh Erikarin. Berbeda dengan tubuh manusia biasa, Erikarin memiliki struktur tubuh unik yang mampu menghasilkan semacam energi penyembuhan dengan fungsi utama tubuh seseorang yang terluka. Erikarin pada saat itu hanya menggunakan beberapa energi sihir yang digunakan. Namun entah bagaimana Geralt tidak sengaja mengambil bakat dari tubuh Erikarin, yang membuat Erika mengalami tidur panjang sampai beberapa minggu. Maaf Tuan Crawford, apakah tak ada cara agar Erika bisa cepat pulih? Dia satu-satunya anak kami, berkata Sota ekspresi sedih dan khawatir menjadi satu. Bagaimanapun caranya, jika memang harus mengorbankan nyawaku, aku siap. Geralt yang merasa bersalah dengan kejadian beberapa hari lalu
Saat penggunaan teknik 5 elemen dan kemampuan baru yang dimilikinya sekarang merasa bingung dengan apa yang harus dilakukan. Dalam kebingungannya Geralt berpikir jika memang teknik elemen udara dan kemampuan baruku didatangkan karena aku tak sengaja menyerap bakat Erika. Lebih baik jika bakat dan kemampuan elemen udara akan aku kembalikan. Geralt masih dalam keadaan berdiam. Bagaimana caranya? Geralt akhirnya memutuskan untuk keluar rumah kecil sebentar, mengambil sebantang rokoknya dan duduk di dekat pohon. Entah kenapa beberapa menit berselang Geralt merasakan rasa kantuk menyerangnya. Tak menyadari dirinya akhirnya tertidur. Aku di mana? Kata Geralt dalam mimpi melihat sekitar tempatnya berdiri begitu banyak orang dengan kekuatan elemen air saling menggunakan bakat mereka. Geralt melihat macam-macam orang menggunakan air untuk berbagai keperluan. Apakah ini kekuatan elemen udara? Tapi bagaimana mereka semua bisa memiliki dan mampu menggunakan teknik elemen udara? Sret, tarikan tangan. Geralt merasakan sosok tangan kecil datang dan menarik pergelangan tangannya. Geralt melihat gadis kecil mirip dengan wajah Erika. Rin, Erika, apa yang kamu lakukan di sini? Kata Geralt tanpa ada jawaban. Hanya terkekeh. Gadis kecil itu kemudian membawa Geralt masuk ke sebuah altar pemujaan. Ini. Apakah ini dewa air? Kata Geralt yang melihat sebuah altar besar di hadapannya. Dia melihat beberapa pendeta mendekatinya. Geralt berjalan ke tengah altar pemujaan dan berdiri dengan diam tanpa berkata apapun. Satu orang pendeta kemudian menghambatnya dan menyeru Geralt untuk duduk di atas pondasi di tengah altar. Setelah Geralt duduk, 5 orang pendeta kemudian berjalan dan mengelilingi dirinya. Geralt merasakan kecemasan di hati gadisnya. Namun semuanya segera hilang ketika kecil berjalan dan menemuinya. Berbisik kepada Geralt beberapa kalimat yang bisa dipahami Geralt. Geralt yang mendengar kalimat bisikan gadis kecil seketika mengulang kata dia. Ketika cahaya hijau menyala maka cahaya biru akan padam, berkata Geralt seolah dia telah membaca mantra. Kemudian Geralt melanjutkan ucapan gadis kecil itu. Sosok naga hijau akan keluar dari tubuh dan mengeluarkan 5 kepala. Saat ini setelah Geralt mengucapkan kata-kata seperti mantra, sosok naga Geralt yang berada di dadanya seketika mengubah bentuknya kembali. Terlihat gambar naga dengan 5 kepala dengan warna yang berbeda. Satu keluar dan menyimpan setengahnya. Ucapan kata terakhir Geralt kemudian membuat kepala naga dengan warna hijau keluar dari dalam tubuhnya. Terlihat cahaya hijau naga besar dan panjang keluar dari dadanya. Ruar, teriak naga. Sosok naga seketika terbang ke langit meninggalkan tubuh Geralt. Naga itu, kemana dia akan pergi? Kata Geralt kemudian bangkit. Dan terlihat 5 pendeta kemudian menjadi sosok cahaya dengan memancarkan 5 warna. Geralt melihat bola cahaya kemudian mengitari tubuhnya dengan cepat dan melesat keras langsung ke dalam dadanya. Serangga, cahaya hitam masuk ke dalam tubuh Geralt membuat tubuh Geralt tersentak. Serangga, cahaya putih masuk ke tubuh Geralt dan sama Geralt merasakan sentakan kuat. Dan diikuti cahaya hijau yang membuat tubuh Geralt mundur beberapa langkah. Apa ini? Berkata Geralt melihat tubuhnya bersinar dan berkedip beberapa kali. 2 bola cahaya tersisa melayang dan mendekati wajah Geralt. Dus, menghilang. Geralt melihat 2 bola cahaya kemudian menghilang di depannya. Apa maksud ini semua? Kata Geralt kemudian tubuhnya seperti dibawa naik ke permukaan atas. Dia melihat wajah gadis tersenyum dan pergantian tangan perpisahan. Geralt yang pasrah dan tak mengerti apa maksud dari mimpinya segera tersadar ketika menemukan tubuhnya telah kembali. Shrek, terkejut. Geralt kemudian membuka mata dan melihat telapak tangannya berkedip beberapa kali memancarkan warna yang berbeda. Dek, berdebar. Geralt yang saat ini merasakan sentuhan di dadanya. Kemudian membuka pakaian dan melihat sosok naga dengan 3 kepala menembakkan bola api dengan warna berbeda. Naga ini. Apakah itu tadi mimpi? Tapi siapa yang melakukannya? Sret, sret, langkah kaki. Geralt mendengar suara langkah kaki dari pintu yang tiba-tiba terbuka. Dan mendengar suara seseorang memanggil namanya Master Crawford. Nona Erika. Rin tersadar. Berkata Black yang datang menghampiri Geralt. Benarkah? Tapi bagaimana bisa, berkata Geralt terkejut. Nanti aku jelaskan. Cepatlah masuk. Berkata Black kemudian melihat Geralt dengan cepat berjalan ke dalam rumah. Tuan Crawford, ini keajaiban. Teriak Sota yang sekarang menghampiri Geralt dengan sedih. Apa maksudmu? Kata Geralt yang kemudian melihat tubuh Erika. Rin tidak lagi persis dengan tubuhnya saat Geralt pergi keluar rumah. Apa dia Nona Erika? Rin
Kata Geralt yang masih menatap tubuh Erika Rin dengan postur tubuh tinggi dan wajahnya terlihat lebih dewasa. Benarkah dia Erika? Apa yang sebenarnya terjadi? Geralt bertanya pada semua orang. Kemudian Erwin berjalan ke arah Geralt dan berkata sepertinya ada seseorang yang mengirim sesuatu pada Nona Erika. Kami hanya melihat seekor naga hijau datang dari langit dan kemudian masuk ke dalam tubuh Erika. Ya, itu benar Master, kata Black yang sekarang berada di belakang tubuh Geralt. Dan setelah tubuh naga masuk kami hanya melihat cahaya berkedip dari tabuh Nona Erika. Dan saat itulah kami melihat Erika Rin seperti terjebak dalam tubuh orang dewasa. Apakah naga hijau yang telah masuk ke dalam tubuh Erika? Mimpi itu. Bagaimana Geralt lirih? Semua orang saat ini masih tidak mempercayai apa yang mereka lihat setelah Geralt akhirnya menceritakan mimpinya. Jadi, pingsan panjang Erika Rin karena tubuh Anda terlalu menyerap banyak bakat dan elemen dari dalam tubuh Erika Rin. Sehingga saat Anda bermimpi dan bertemu dengan sosok kecil Erika, seekor naga keluar dari tubuh Anda dan masuk ke dalam tubuh Erika. Kata Brody Ruff, yang saat ini menyimpulkan kejadian. Entahlah. Mungkin tubuhnya saat itu masih tersegel dalam tubuh kecil. Kata Geralt kemudian memandang Sota, sebenarnya anakmu itu berumur berapa Tuan Sota? Geralt bertanya. Sebenarnya, dia saat usianya masih berumur 10 tahun. Kami sempat kehilangannya dan saat dia kembali kami mendapati dirinya telah berumur 15 tahun. Dan saat itu dia kemudian menjadi gadis pendiam sampai Anda membawa kembali tubuh Erika Rin yang dimasuki oleh roh pohon Darkwood, berkata Sota menceritakan kejadian sebenarnya. Jadi, kapan dia sempat hilang dan kembali? Kata Geralt. Siapakah yang menculiknya? Entahlah. Kami hanya mendengar suara seperti kapal besar yang meraung dan akhirnya menghilang, demikian yang menggambarkan sosok kapal besar yang terbang di angkasa. Dan setelah 5 tahun kami mencari akhirnya kami menemukan dia berada di dekat pohon Darkwoods. Jadi apakah ini ulah roh pohon Darkwoods? Kata Brody Ruff berpikir. Saya rasa tidak. Kami hanya mendengar suara dari seseorang lelaki tua. Dengan jubah putih berlambang bintang dengan pedang di kedua sisinya. Apa? Berkata semua orang terkejut. Tuan Crawford, apakah Anda memperkenalkan lambang itu? Ucap Brody Ruff. Geralt hanya menggelengkan kepalanya. Entahlah. Yang saya tahu sekte terbesar hanya milik Sun Immortal Sect. Guntur dan Hitam kemudian berkata secara bersamaan mulai sek pedang. Geralt yang terkejut mendengar ucapan Thunder dan Black kemudian berkata, apa kalian mengenal sekte pedang bintang? Ya, kami tahu mereka. Kata Thunder menjelaskan mereka adalah pejuang dan pemburu sekte Liga Matahari. Dan kemungkinan Nona Erika Rin telah diselamatkan oleh mereka. Benarkah? Semua orang terkejut mendengar Guntur mengatakan adanya sekte yang mengincar sekte besar Liga Matahari. Aku juga pernah mendengar mereka. Kata Nona Kimberly yang saat itu mengingat sekte pedang bintang. Sekte mereka memiliki 5 kesatria dengan kemampuan bela diri yang tak tertandingi. Ini hanyalah kisah yang pernah ayahku ceritakan aku saat masih kecil. Apa kamu tahu keberadaan mereka Nona Kim? Kata Geralt memandang Nona Kimberly. Entahlah, mereka sering muncul beberapa kali namun tak pernah ada yang menjumpai sosoknya, kata Nona Kimberly. Kemudian memutar dan melihat Geralt. Baiklah. Mungkin kita akan mencari ketika kita kembali ke Chang'an dan aku bersama Haifang dan Moza akan segera pergi informasi untuk menemui seseorang. Berkata Geralt kemudian memutuskan besok adalah hari terakhir mereka menginap. Aku akan pergi sebentar, kata Geralt kemudian terbang ke arah utara untuk melakukan sesuatu. Kamu tahu siap orang itu, sosok di atas lereng gunung dengan teropong satu lensa melihat arah Geralt terbang. Entahlah, bagaimana dengan urusan kita untuk mengambil kembali pil elemenku? Berkata seseorang perempuan dengan jubah putih dan syal berwarna hijau. Apa kamu baik-baik saja? Berkata pemuda dengan syal merah. Kembali melihat Arab Geralt yang sekarang terlihat berhenti dan terbang di udara. Seakan merasakan kehadiran mereka. Sial, apa dia melihatku? Lebih baik kita kembali, berkata perempuan yang seperti sedang sakit. Kemudian berdiri, jika bukan karena pil elemenku diambil, keadaanku tak akan separah ini. Menggendong. Ayo kita kembali, berkata pemuda dengan syal merah kemudian mengangkat perempuan di tangannya. Kita akan coba untuk memantau situasi dan menyelidikinya. Terbang dan pergi. Kemudian tubuh bersyal menghilangkan tubuh mereka di kegelapan.
Geral yang masih terbang mematung merasakan hal aneh. Mungkin hanya perasaanku saja. Lebih baik aku temui Master Arteris dan menanyakan beberapa hal sebelum besok aku kembali. Wos wos wos. Pagi hari, Geral yang telah kembali dan tertidur di sebuah pos kecil kemudian terbangun mendengar suara klakson mobil. Hoam. Din, din, din. Seperti pemuda dengan pakaian bercorak bunga-bunga dan memakai celana pendek turun dari mobil mewah keluaran terbaru Expander Cross. Pemuda dengan memaksa kacamata berbentuk mata burung flamingo berjalan ke arah pintu kiri sebuah mobil. Nona muda, mari ku bantu Anda turun, berkata pemuda yang membuka pintu mobil. Tunggu Eren. Rok ini menyangkut di jok kursi mobil, berkata perempuan yang sedang menarik rok panjangnya yang tersangkut. Ah, kenapa kamu merusak suasana hatiku Aurora, berkata Eren yang kemudian membantu Aurora melepaskan roknya. Din, din, din. Suara mobil berwarna merah membunyikan klakson. Mencoba memberitahu mobil di depannya, hei Eren. Cepat beritahu mereka sekarang saatnya kita pergi, teriakan seseorang yang kemudian keluar dari mobil. Jrek, pintu mobil ditutup keras. Jen, kamu saja yang masuk. Sepertinya rok gadisku akan robek jika aku paksa, berkata Eren yang masih mencoba untuk melepaskan kaitan jok kursi. Ah, kalian ini, berkata Jen kemudian berjalan ke jembatan kecil menuju rumah kecil. Tok, Master, berkata Jen melihat Geral yang sudah berada di sampingnya. Apakah semua sudah siap Jen? Berkata Geral yang semalam datang menemui mereka bertiga sebelum pagi datang. Sudah Master. Kami sudah membeli beberapa mobil untuk mengantar Anda dan yang lain pergi ke Chan'an, berkata Jen. Apakah mereka masih tertidur? Krek, pintu rumah terbuka. Ah, ternyata kamu Jen, berkata Erwin yang kemudian membuka pintu dan keluar dari dalam rumah. Terlihat beberapa orang mengikutinya. Nona Kim, berkata Jen tak melanjutkan perkataannya dan dalam sekejap matanya terbelalak melihat gadis dengan postur tubuh tinggi berada di belakang Nona Kimberly. Siapa dia? Tamparan. Apa yang kamu lihat? Cepat bawa semua perlengkapan. Teriak Nona Kimberly melihat Jen dengan wajah kesal. Au! Teriak Jen lirih. Kemudian Jen pergi ke dalam dan mengambil semua perlengkapan. Sial, gara-gara Eren. Berkata Jen yang masih menggosok pipinya. Kalian sudah siap, berkata Geral kemudian datang ke arah Sota dan istrinya. Tuan Sota dan Nona Alena. Untuk perjalanan kali ini putri Anda mungkin akan ikut denganku karena beberapa hal yang harus saya pecahkan dan beberapa petunjuk dari Nona Erikarin tentang Sekte Pedang Bintang. Saya akan menjaganya dengan tubuh saya dan jiwa saya dan akan mengembalikan Nona Erikarin dengan selamat, berkata Geral. Saya mengerti dan saya percayakan keselamatan putri saya pada Anda, berkata Sota dengan wajah terisak. Jaga anak kami Tuan Crawford, berkata Alena menangis. Tentu Nona Alena, berkata Geral tegas. Nona Erika, mari kita berangkat. Erika hanya menjawab dengan anggukan setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya. Tap, tap, tap. Semua orang berjalan ke arah dua mobil yang terparkir di halaman dekat jembatan kecil. Master, Nona Kimberly dan yang lainnya sambut Eren yang berdiri bersama Aurora di dekat jembatan kecil. Oh, kalian, berkata Mateo melihat Eren yang terlihat kaya. Apakah di sini merubah kalian sekarang? Haha, ya itu benar, berkata Jen dengan tertawa. Kemudian mereka semua masuk ke dalam mobil. Geral yang sekarang bersama Nona Erika, Brody Ruff dan Jen bersama dalam satu mobil merah milik Jen. Dan kedua penjaga telah masuk ke dalam cincin emas Geral. Di dalam mobil Eren, terlihat wajah kesal Nona Kimberly yang meliputi Eren dan Aurora berada di kursi depan. Mengapa harus aku yang berada di dua lelaki tua ini, berkata Nona Kimberly melihat Erwin dan Mateo berada di kursi paling belakang. Bagaimana kabarmu Nona Kim? Tanya Eren mencoba mendapatkan suasana. Iya. Apakah Anda baik-baik saja Nona Kimberly? Berkata Aurora menambahkan. Dengan wajah memerah Nona Kimberly berkata, kalian urus saja diri kalian. Dan pergi ke Eropa sesegera mungkin. Haha. Tapi janji Anda kepada kami. Berkata Eren yang mengungkit janji Nona Kimberly yang akan memfasilitasi Eren dan Aurora saat mereka tiba di Chan'an. Oke, aku mengerti. Sekarang diamlah dan fokus pada jalan. Berkata Nona Kimberly kemudian melihat jendela kaca mobil untuk menenangkan suasana hati. Di dalam mobil Jen, Geral yang berada di kursi tengah bersama Erika Rin hanya diam tak mengatakan apapun.
Master, jika dengan mobil ini kemungkinan kita akan sampai dalam 1 atau 2 hari perjalanan, berkata Jen sedikit menukikan roda kemudi dan menambah kecepatan. Bukankah lebih efektif jika kita terbang? Iya. Kamu benar, berkata Brody Ruff setuju dengan ucapan Jen. Haha. Itu bisa dan mudah. Namun saat ini jika kita terlalu mencolok kemungkinan pihak ketiga akan cepat mengetahui keberadaan kita. Terlebih Sekte Pedang Bintang yang kemungkinan mengincar Nona Erika Rin, berkata Geralt menjelaskan kenapa dia menemui Jen dan Eren sebelum kembali ke rumah keluarga Sota. Rem. Suara laju mobil Jen. Jen saat ini mengendarai sebuah mobil sport berwarna merah dengan merek Honda NSX Supercar. Hei Eren, bagaimana suara mobilku? Berkata Jen memacu kecepatan. Ah sialan, berkata Eren yang memukul kemudinya, dia bukannya menikah dengan Nona Afrilia. Sekarang setelah menemukan batu permata rubi di Sungai Rubah Putih dengan seenaknya mengejekku. Nona Kimberly yang mendengar kata-kata Eren seketika terkenal. Kemudian dengan nada bicara penuh penasaran berkata, apa maksudmu dia menikah dan mendapatkan batu rubi? Ah, Nona Kimberly, berkata Eren kaget, ya kami berdua menemukan tambang batu rubi di dekat rumah tetua desa di dalam Sungai Rubah Putih dengan bantuan dari ayah Afrilia. Lalu apa Jen sekarang sudah menikah? Tanya Nona Kimberly penasaran. Dia tak jadi menikah. Karena dia berpikir dirinya tidak akan bebas seperti sekarang. Jadi dia gunakan batu rubi yang didapatnya dan membagi beberapa kepada tetua desa dan membangunkan rumah besar dengan 5 lantai. Berkata Eren menjelaskan. Suatu saat dia akan kembali jika Nona Afrilia sudah benar-benar masak, katanya, berkata Eren kemudian membelokkan mobilnya. Dan menyusul mobil Jen yang sekarang berhenti di sebuah hotel di dekat wilayah perbatasan kota. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.